Orang-orang Yahudi menjawab, wahai Nabi, ini hari tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Syura. Hari inilah hari yang terbaik karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan Raja Fir'aun dan sekroni-kroninya. Jadi Nabi yang berpuasa yang banyak, hampir 1 bulan berpuasa Nabi itu di bulan Sya'ban itu, tidak menunjukkan Sya'ban lebih mulia daripada Muharram. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك ومجد وعظم وكرم وشرف على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومحبيه وعلينا أجمعين وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang belajar sampai pada pembahasan tentang kemuliaan atau keagungan daripada hari Asyura atau tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Surah tanya orang kedua. Sepatutnya orang yang beriman kepada Allah, seharusnya orang yang beragama Islam harus bersyukur kepada Allah apabila masih diberi kesempatan hidup sampai kepada bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan nomor 2 yang dimuliakan Allah setelah atau sesudah bulan Ramadan. Oleh karena itu sepatutnya kita bangga dan bersyukur kepada Allah, umur kita masih diberi umur oleh Allah hingga kita memasuki bulan Muharram atau tahun baru Islam. Akan tetapi terkadang orang Islam atau sebagian orang Islam tidak bangga, terkadang biasa-biasa saja. Dikasih umur sampai pada bulan Muharram ini, malah terkadang tidak merayakan. Padahal tahun baru Muharram, tahun baru Islam adalah dihitung dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah. Dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah, dari situlah dihitung tanggal 1, 2 dan seterusnya sehingga disebut bulan Muharram atau disebut tahun Hijriyah. Dihitung dari hijrahnya Nabi, berkaitan langsung dengan Nabi. Jadi tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah berkaitan langsung dengan Nabi, berhubungan langsung dengan Nabi yang sepatutnya orang Islam bangga dan merayakan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikasih umur sampai pada bulan Muharram, tahun baru Islam atau tahun baru Hijriyah yang dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah menuju Madinah. Disebutlah tahun baru Islam. Tapi kebanyakan orang Islam biasa-biasa saja. Malah terkadang orang Islam bangga ketika tahun baru Masehi. Tahun baru 2020, tahun baru 2021, tahun baru 2022. Kadang orang Islam bangga merayakan dengan semarak. Padahal tahun baru Masehi ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Saudaraku, tahun baru Masehi tidak ada kaitannya dengan Islam. Kenapa kami katakan begini? Karena tahun baru Masehi dihitung dari lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Tulis mbubah, torot. Tahun baru Masehi itu dihitung dari lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam.
tahun 2021, tahun 2022 itu tahun baru Masehi. Dan pada umumnya di dunia ini, atau seluruh dunia, dari tiap-tiap masing negara merayakan tahun baru Masehi, dianggap tahun baru pemerintah. Tahun baru Masehi, tahun baru pemerintah, yaitu tahun baru yang dihitung dari lahirnya Nabiullah Isa alaihissalam. Tidak ada kaitannya dengan Islam, karena memang Nabi Isa bukan Nabi kita, bukan nabinya orang Islam kok. Orang Islam ini nabinya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahunnya, tahun barunya, tahun baru Muharram, tahun baru Hijriah, dihitung dari hijrahnya Nabi, berhubungan langsung dengan Nabi. Yang selayaknya kita sebagai orang Islam harus bangga, penuh bersyukur kepada Allah, masih dikasih umur sampai pada tahun baru Islam, atau sampai pada bulan Muharram, atau sampai pada bulan Asyura, surah. Dengan apa kita harus memperingati tahun baru Islam? Dengan apa kita harus memperingati tahun baru Hijriah? Ialah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya yang harus banyak. Ditambah ibadahnya semata-mata wujud syukur kepada Allah, masih dikasih umur sampai di tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Dengan apa? Dengan berperbanyak ibadah, baik ibadah wajib atau ibadah sunnah. Apa sih sebetulnya ibadah sunnah atau tatawwu itu apa sebetulnya? At-tatawwu at-taqarrubu ila Allah bima laisa bi fardin minal ibadati. Ibadah sunnah itu, berbuat sunnah itu adalah beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melakukan ibadah selain ibadah wajib, minal ibadati, dari berbagai macam ibadah. Qala Allah taala, Allah berfirman, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Al-Baqarah. Allah menjelaskan bahwa orang yang berbuat baik dengan beribadah ibadah sunnah selain ibadah wajib, maka akan menjadi kebaikan kepada orang itu. Al-Fiqhul Islami Al-Muyassar juz 1 halaman 364. Oleh karena itu, perbanyaklah kita ibadah di bulan Muharram ini. Perbanyaklah kita ibadah di bulan Muharram ini. Wa qala An-Nawawi radhiyallahu an fi ziyadatir rawdati. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu an berkata di dalam tambahan kitab Raudhah, yaitu kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin, tambahan daripada kitab tersebut, Al-Imam Nawawi menyatakan afdalul ashhuri lis-shaumi ba'da Ramadhan al-ashhurul hurum. Paling utamanya bulan, paling mulianya bulan untuk kita berpuasa, yaitu puasa sunnah setelah bulan Ramadan, al-ashhurul hurum adalah bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang mulia, beliau sebutkan Zulqa'dah adalah bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah kata orang Madura bulan takepeh, bulan tersakep. Wa Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ini kalau kata orang Madura itu bulan Leraj atau bulan haji. Wal Muharram, dan bulan Muharram, yaitu sekarang ini bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah. Wa Rajab, dan bulan Rajab. Wal Muharram, dan bulan Muharram kata orang Madura bulan Sorah, kata orang Jawa bulan Suro. Wa Rajab, dan bulan Rajab, bulan Rajab. Wa abduluha, paling utamanya bulan-bulan tersebut di atas. Paling utamanya bulan Zulqa'dah, paling utama dari antara bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, yang paling utama wa afdulha al-Muharram, yang paling utama adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Atau dikatakan bulan Sura, bulan Asyura. Wa yali al-Muharram fil fadilati Sya'ban. Bulan Sya'ban juga bulan yang mulia, tapi menempati setelah bulan Muharram.
Sekarang ini bulan Muharram. Itu pernyataan An-Nawawi yang dikutip oleh Al-Imam Sayyid Ahmad bin Muhammad Az-Zubaydi di dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin atau Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin juz 4 halaman 427. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita menyampaikan afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Paling utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan atau sesudah bulan Ramadan adalah syahrullahil muharram, adalah berpuasa di bulan Allah yang mulia, yaitu bulan Muharram atau bulan Suro. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Paling utamanya salat sunnah sesudah solat fardu adalah solat di tengah malam, solat malam. Lah hadis ini qauluhu afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Hadis yang menjelaskan bahwa paling utama berpuasa sesudah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang mulia, yaitu bulan Muharram. Hadis ini tasrihun bi annahu afdhalus syuhuri lis-shaumi. Hadis ini menjelaskan bahwa paling utamanya bulan selain bulan Ramadan untuk kita berpuasa semata-mata untuk mendapatkan ampunan Allah adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Bulan Muharram. Wa sabaqal jawabu an iktsarin Nabi sallallahu alaihi wasallam min shabi Sya'ban dunal Muharram. Telah lewat jawaban dari pertanyaan, kalau memang bulan Muharram yang paling mulia, kenapa Nabi yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Ya kan tadi dijelaskan, kata Nabi paling utamanya berpuasa sesudah bulan Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah yang mulia, yaitu bulan Muharram. Kenapa Nabi menyampaikan bulan Muharram yang termulia sesudah bulan Ramadan, sedangkan Nabi sendiri yang berpuasa yang terbanyak itu di bulan Sya'ban? Jadi Nabi kalau yang banyak berpuasa puasa sunat itu di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa hampir 1 bulan. Kenapa kok yang paling mulia bulan Muharram atau bulan Syuro? Nabi sendiri puasanya yang terbanyak di bulan Sya'ban. Jawabannya wa zakarna fihi jawabaini. An-Nawawi menjelaskan, saya sebut 2 jawaban tentang pertanyaan itu. Kenapa Nabi yang paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sedangkan yang termulia sesudah bulan Ramadan adalah Muharram atau Asyura atau Syuro? Dua jawaban. Ahaduhuma la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayatihi. Yang pertama, kenapa Nabi yang banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sedangkan kata Nabi yang termulia adalah bulan Muharram atau bulan Syuro? Nabi sendiri sedikit berpuasa di bulan Asyura. Bahkan katanya Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub dijelaskan bahwa Nabi itu hanya berpuasa 1 hari, tanggal 10 saja di bulan Muharram. Cuman Nabi menganjurkan berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10 dan tanggal 11. Menganjurkan, sampai Nabi berkata, andaikan saya hidup di tahun yang akan datang, maka saya akan berpuasa dari tanggal 9, kata Nabi. Ternyata Nabi wafat di tahun itu, nggak sampai. Jadi maksudnya bagaimana? Yang terbanyak Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Padahal yang lebih mulia adalah bulan Muharram. Kenapa Nabi sedikit puasanya di bulan Muharram? Jawabannya yang pertama itu adalah la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayatihi. Barangkali Nabi itu yang tahu, yang diberitahu oleh Allah kemuliaan bulan Muharram di akhir hayatnya, sehingga puasanya sedikit di bulan Muharram karena tahu di akhir hayatnya menjelang Nabi akan mati. Oleh karena itu Nabi mengatakan, kalau saya hidup di tahun depan ini, saya akan berpuasa di bulan Muharram sejak tanggal 9, kata Nabi.
Pada waktu itu Nabi hanya berpuasa di tanggal 10. Nah, oleh karena itu yang dijelaskan di dalam Hasyiah Al-Jamal, yang dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj juz 3 halaman 468, itu yang dijelaskan karena Nabi itu banyak kerepotan di bulan Muharram itu. Katanya Nabi banyak kerepotan, banyak udzur yang menyebabkan Nabi sedikit berpuasa di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram Nabi itu puasanya sedikit karena banyak udzur, banyak halangan, sehingga puasanya sedikit. Itu katanya yang dijelaskan di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj, seperti itu penjelasannya. Karena Nabi memang di bulan Muharram itu banyak kerepotan, banyak urusan, banyak kesibukan, sehingga Nabi sedikit puasanya di bulan Muharram, walaupun Muharram lebih mulia daripada bulan Sya'ban, walaupun Nabi yang terbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Jadi Nabi yang berpuasa yang banyak, hampir 1 bulan berpuasa Nabi itu di bulan Sya'ban itu, tidak menunjukkan Sya'ban lebih mulia daripada Muharram. Jadi yang termulia tetap bulan Muharram. Kenapa Nabi sedikit puasanya di bulan Muharram, lebih banyak di bulan Sya'ban? Seperti itu alasannya tadi. Karena Nabi di bulan Muharram banyak kesibukan yang penting, banyak urusan yang penting, sehingga Nabi sedikit berpuasa di bulan Muharram. Toh walaupun yang terbaik itu di bulan Muharram lebih baik, lebih mulia daripada di bulan Sya'ban. Itu alasannya. Alasannya. Itu yang pertama. Itu alasan yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi yang tadi. Jadi Nabi itu kenapa? Karena Nabi sedikit berpuasa di bulan Muharram, padahal yang termulia di bulan Muharram, karena Nabi tahu kemuliaan bulan Muharram di akhir hidupnya. Wasani yang kedua, ini alasan yang kedua. Wasani la'allahu yaridu fihi a'zarun min safarin aw maradin aw ghairihima. Ini yang di Raudhah, ini yang di Sahih Muslim. Alasan yang kedua, kenapa Nabi sedikit puasanya di bulan Muharram, padahal di bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah, kemuliaannya mengalahkan bulan Sya'ban. Alasan yang kedua itu adalah karena di bulan Muharram Nabi banyak rintangan, banyak halangan, banyak keperluan seperti min safarin dari perjalanan, au maradin atau sakit, au ghairihima atau selain dari keduanya. Jadi karena Nabi sedikit berpuasa di bulan Muharram, lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena Nabi banyak urusan, banyak halangan, banyak kepentingan seperti perjalanan atau sakit di bulan Muharram, sehingga puasanya sedikit di bulan Muharram, tidak seperti di bulan Sya'ban. Kondisinya tidak seperti di bulan Sya'ban, sehingga Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Walaupun banyak berpuasa di bulan Sya'ban, tetap lebih mulia bulan Muharram. Itu yang disebutkan di dalam Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi juz 4 halaman 311. Ya sama yang di Hasyiah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj itu sama. Alasannya itu sama. Kenapa Nabi sedikit berpuasa di bulan Muharram, padahal di bulan Muharram yang termulia Nabi lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban, padahal bulan Sya'ban kemuliaannya masih dikalahkan oleh bulan Muharram. Itu alasannya sama. Sama. Yang di Hasyiah Al-Jamal itu sama. Yang di Sahih Muslim bi Syarhin Nawawi itu sama seperti itu. Ya alasannya yang pertama, kami ulang lagi, karena Nabi tahu kemuliaan bulan Muharram
di akhir hidupnya, qabla tamakkuni min shaumihi, sebelum Nabi sempat berpuasa lagi di tahun yang akan datang. Itu yang di Hasyiah Al-Jamal seperti itu. Oleh karena itu, Al-Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah menjelaskan disunnahkan wa minhu yaumu Asyura wa huwa Asyirul Muharram, yaitu termasuk puasa sunat adalah berpuasa di hari Asyura, yaitu tanggal 10 bulan Muharram. 1 Muharram sekarang hari Selasa, ya kan? Dihitung dari Selasa sampai tanggal 10 kira-kira insyaallah hari Kamis. Berpuasa kita. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub menjelaskan bahwa kemuliaan bulan Muharram itu terkenal sejak umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Nabi kok. Bukan hanya umat Nabi, sejak terdahulu. Bahkan orang-orang Yahudi pun, bahkan orang-orang Nasrani pun juga mengagungkan hari 10 Muharram ini atau 10 Asyura ini. Jadi bukan hanya umat Nabi, umat terdahulu pun juga mengagungkan, diistimewakan. Oleh karena itu dianjurkan untuk berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Wa yustahabbu ayyasuma ma'ahu tasu'a'u. Wa yustahabbu ayyasuma ma'ahu tasu'a'ah. Dan juga disunatkan berpuasa sejak tanggal 9 berpuasa, lalu berpuasa di tanggal 10-nya. Wa fihi ma'nayani, ada 2 pengertian kenapa harus berpuasa di tanggal 9 lalu berpuasa di tanggal 10. Yang pertama, ahaduhuma al-ihtiyatu minal ghalati fil ashir. Kenapa berhati-hati untuk terjadinya kesalahan di tanggal yang ke-10 pada awal bulannya. Diduga tanggal 10, ternyata tanggal 11. Ada kekeliruan di awal bulan. Tanggal 1-nya keliru di tanggal 1, pengambilan tanggal 1-nya keliru, ternyata tanggal 2, maka dihitung tanggal 10-nya. Maka yang dianggap tanggal 10 berarti tanggal 11. Oleh karena itu dianjurkan berpuasa di tanggal 9. Kalau keliru di tanggal 10-nya ternyata tanggal 11, kita berpuasa di tanggal 9-nya sudah pas dengan tanggal 10-nya. Itu kata An-Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin, seperti itu. Wasani yang kedua, mukhalafatul yahudi fa innahum yasumuna al-ashira faqat. Pendapat yang kedua, kenapa disunnahkan berpuasa di tanggal 9? Tidak hanya tanggal 10, 9 berpuasa dan tanggal 10-nya. Kenapa? Tujuan yang kedua, alasan yang kedua itu adalah mukhalafatul yahudi fa innahum yasumuna al-ashira faqat, agar berbeda dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu berpuasanya hanya di tanggal 10 saja. Jadi orang Islam itu agar tidak sama dengan Yahudi. Iya, Yahudi berpuasa juga. Nanti saya jelaskan itu. Iya, orang-orang Yahudi itu berpuasa juga. Orang Nasrani zaman dulu juga berpuasa juga. Orang Yahudi zaman dulu berpuasa juga. Sama. Iya, sama. Oleh karena itu, kata saya tadi, mengutip pernyataan Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, kemuliaan hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Syura itu bukan hanya terkenal di kalangan umat Nabi, bahkan terkenal di kalangan umat-umat terdahulu. Bahkan sampai orang Yahudi pun, orang Nasrani pun juga mengagungkan hari tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan Muharram. Saya jelaskan. An Abi Musa radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana yaumu Asyura yauman tu'azzimuhul yahudu. Hari tanggal 10 bulan Syura itu adalah hari yang dimuliakan atau diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Wa tattakhidhuhu idan, dan dijadikan hari raya. Nah, diagungkan. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah berkata, sumu antum, berpuasalah kalian semua di tanggal 10 bulan Muharram atau bulan Asyura.
Lalu di hadis yang lain, begini, sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara. Wahai Rasulullah, tentang tanggal 10 bulan Muharram, bulan Syuro ini, wahai Rasul, kata para sahabat kepada Nabi, sahabat Nabi berkata kepada Nabi, wahai Nabi, wahai Nabiku, wahai Nabi Muhammad, di hari tanggal 10 bulan Syuro, bulan Muharram ini juga diagungkan atau dimuliakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasoro, Kristen, wahai Nabi. Bagaimana kata Nabi? Faqala Rasulullah, fa iza kana al-amul muqbilu insyaallah sumna al-yawma tasi'ah. Ini loh. Kalau nanti di tahun depan saya masih hidup, insyaallah saya akan berpuasa dari tanggal 9, yaitu agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi. Yahudi dulu, Nasrani dulu itu berpuasa. Karena memang barokahnya tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Syuro itu sejak dahulu yang terkenal, bukan hanya sekarang kok. Bukan hanya sekarang, sejak dahulu. Oleh karena itu, Nabi juga berpuasa di Mekah, itu juga berpuasa Nabi. Nabi berpuasa sejak dahulu di Mekah, sudah berpuasa Nabi. Nabi juga berpuasa sejak di Mekah. Sebelum hijrah pun juga Nabi pernah berpuasa. Oleh karena ini ada riwayat hadis Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yauma Asyura faqala ma hadza. Lalu kemudian Nabi datang ke Madinah. Ternyata Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah sudah semuanya berpuasa di tanggal 10 bulan Asyura atau bulan Muharram atau bulan Syuro. Kemudian Nabi berkata, "Ma hadza? Hari apa ini kok kamu berpuasa?" Bagaimana kata orang-orang Yahudi? Qalu hadza yaumun shalihun. Ini wahai Muhammad, kata orang-orang Yahudi, ini hari-hari yang mulia, hari yang agung, hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Ini adalah hari di mana tanggal 10 bulan Muharram, bulan Asyura ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh-musuhnya. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan umatnya dari kejahatan Raja Fir'aun dan sekruni-kruninya. Fasomahu Musa, lalu kemudian Nabi Musa berpuasa, wahai Nabi. Kata orang-orang Yahudi bilang begitu pada Nabi. Nabi berkata, kenapa kamu berpuasa hari ini? Hari apa? Orang-orang Yahudi menjawab, wahai Nabi, ini hari tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Syuro. Hari inilah hari yang terbaik karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejahatan Raja Fir'aun dan sekroni-kroninya. Sehingga Musa berpuasa, Nabi Musa berpuasa di hari ini. Maka kami berpuasa, wahai Nabi. Bilang begitu sama Nabi. Lalu apa kata Nabi? Faqala fa ana ahqqu bi Musa minkum. Aku sebetulnya juga lebih berhak seperti Musa, lebih berhak daripada kalian untuk berpuasa. Asmahu lalu Nabi berpuasa wa amara bi siyamihi. Lalu Nabi memerintahkan sahabat untuk berpuasa. Ya. Tapi ini bukan Nabi yang hijrah. Lalu kemudian bukan Nabi yang hijrah yang jumpa dengan Yahudi di Madinah berpuasa, bukan. Nabi sudah ada di Madinah. Cuman Nabi melakukan perjalanan. Setelah pulang ternyata di tanggal 10 Asyura atau bulan Syuro itu orang Yahudi sudah berpuasa. Bukan yang hijrah Nabi. Kalau yang hijrah Nabi itu bulan Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Kalau yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu pertama kalinya bulan Rabiul Awal. Ini Nabi sudah ada di Mekah. Sudah ada di Madinah. Nabi sudah ada di Madinah. Lalu Nabi melakukan perjalanan. Setelah pulang di perjalanan ternyata orang-orang Yahudi semuanya pada sudah berpuasa. Iya. Masa kita kalah sama orang Yahudi kok?